Jangan lupa subscribe, klik lonceng, like, komen, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jumpa kembali dengan Bu Indrasti. Kita akan belajar bersama di bab pertama, yaitu tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Anak-anak masih ingat sebelum kita membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, kita harus tahu dulu runtuhnya Bani Umayyah, karena ini akan melatar belakangi berdirinya dinasti Abbasiyah. Selanjutnya baru yang ketiga kita akan mempelajari proses pembentukan dinasti Abbasiyah. Anak-anakku, di bab yang pertama, runtuhnya dinasti Umayyah. Masih ingat? Runtuhnya dinasti Umayyah ada 4 hal. Yang pertama, figur khalifah yang lemah. Kita sudah membahas di minggu yang lalu di tatap muka di depan kelas. Semoga anak-anak masih ingat. Bu Guru sudah menyuruh untuk menghafal. Semoga ini nanti bisa mengingatkan kembali untuk anak-anak mengetahui tentang runtuhnya dinasti Umayyah. Figur khalifah yang lemah itu terjadi pada masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik. Pada masa beliau, khalifah hanya menghabiskan waktu untuk berfoya-foya dan mengabaikan urusan pemerintahan. Selain itu, penyebab yang lain adalah karena faktor perpindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, di mana Damaskus itu adalah bekas kerajaan Bizantium yang dulunya sudah bergaya hidup mewah. Sehingga para khalifah pada masa itu bukan berasal dari bangsa Arab, tetapi mereka berasal dari para bangsawan yang dimana gaya hidupnya itu jauh dari tuntunan Rasulullah. Yang kedua, penyebabnya adalah pemerintahan yang korup. Pemerintahan yang korup itu terjadi karena sistem pemerintahan yang digunakan pada masa dinasti Umayyah itu menggunakan sistem monarki. Tentunya kalian masih ingat apa itu monarki. Monarki adalah sistem pemerintahan yang turun-temurun, sehingga pejabat negara itu adalah satu keluarga. Yang ketiga adalah perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan itu terjadi dalam keluarga dinasti Umayyah, yaitu pada masa Marwan bin Hakam, di mana pada masa beliau itu menginginkan kedua anaknya untuk menjadi khalifah sebagai pengganti beliau, yaitu Abdul Malik dan Abdul Aziz. Yang terakhir penyebabnya adalah munculnya gerakan pemberontak. Kenapa bisa muncul gerakan pemberontak? Karena pada saat itu sistem pemerintahan sangat lemah. Sistem pemerintahannya sangat kacau dan para khalifahnya itu sibuk memperkaya dirinya sendiri. Itulah anak-anakku keempat hal yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah. Semoga kalian nanti selalu ingat bahwa sebuah negara itu bisa hancur karena tergantung juga dengan para khalifahnya. Anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Ada 2 hal. Yang pertama, terjadinya kekacauan dalam kehidupan dinasti Umayyah seperti yang telah diceritakan tadi. Yang kedua, kekecewaan yang menumpuk dan bersatu akibat kekeliruan dan kesalahan pemerintahan Umayyah. Kemudian, apa saja hal yang dilakukan oleh para tokoh Abbasiyah? Yang pertama, mengajak kelompok lain untuk bergabung meruntuhkan dinasti Umayyah. Siapa 4 kelompok tersebut? Ada 4 kelompok. Yang pertama adalah, diperhatikan ya, nanti dihafalkan. Yang pertama adalah Muslim non-Arab.
Siapa itu Muslim non-Arab? Muslim non-Arab itu biasa disebut dengan Mawali. Kelompok yang kedua, golongan Syiah dan golongan Khawarij. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Muslim, baik di Arab Mekah maupun di Irak. Yang keempat adalah kelompok Muslim yang soleh, baik itu Arab maupun non-Arab. Selanjutnya, hal-hal yang dilakukan para khalifah yang kedua adalah melakukan propaganda. Dan untuk yang ketiga adalah mereka itu mengusung nama Bani Hashim. Jadi mereka tidak mengusung nama Bani Abbas, tetapi menggunakan nama Bani Hashim. Itulah 3 hal yang dilakukan para Bani Abbasiyah. Selanjutnya yang ketiga adalah proses pembentukan dinasti Abbasiyah, di mana ada langkah-langkah Bani Abbas di dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, para tokoh Bani Abbas itu membentuk gerakan bawah tanah. Yang mempelopori adalah ada 3 tokoh, yaitu 1. Al-Abbas atau dikenal dengan Abu Abbas As-Saffah. Diingat ya, Abu Abbas As-Saffah dia adalah sebagai pendiri dinasti Abbasiyah. Kemudian tokoh yang kedua adalah Ibrahim Al-Imam. Tokoh yang ketiga adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani ini dikenal sebagai propagandis yang sangat terkenal, yang sangat gigih. Kemudian langkah yang selanjutnya, langkah yang kedua adalah menggunakan politik bersahabat. Sedangkan yang ketiga adalah menggunakan kota Khurasan itu sebagai pusat gerakan. Kemudian untuk di dalam proses pembentukan dinasti Abbasiyah itu ada 3 kota sebagai pusat kegiatan praktis. Yang pertama ada Al-Humayyah, itu sebagai pusat perencanaan organisasi. Yang kedua Kufah, itu sebagai kota penghubung. Yang ketiga Khurasan, itu sebagai pusat gerakan praktis. Jadi proses pembentukan dinasti Abbasiyah itu ada 3 hal itu. Yang pertama tadi membentuk gerakan bawah tanah, yang kedua politik bersahabat, yang ketiga menetapkan kota Khurasan sebagai pusat gerakan. Sekali lagi anak-anakku, mohon ini nanti videonya benar-benar diperhatikan, bisa diulang atau bisa diunduh. Jadi tugasnya nanti seperti yang telah disampaikan Bu Guru tadi di awal adalah membuat resume tentang proses pembentukan dinasti Abbasiyah atau sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Demikian anak-anakku, semoga kalian paham apa yang disampaikan Bu Guru. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya Bu Guru ucapkan terima kasih. Sehat selalu. Jangan lupa tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.